Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang 8 bekal entrepreneur yang wajib sahabat miliki ketika nanti memulai bisnis. Berikut penjelasannya. Sahabat-sahabat semuanya, bekal itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan tanpa terasa dalam kehidupan kita, kita sedang mempersiapkan bekal sebetulnya. Contoh, ketika kita waktu kecil dulu, SD, SMP, SMA, tujuan kita adalah mendapatkan nilai yang bagus. Maka bekal kita adalah belajar, mengerjakan PR, mengerjakan ujian dengan baik, mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu bekal. Tujuannya adalah supaya kita lulus dengan ranking yang bagus, dengan nilai yang bagus. Sama halnya ketika kita kuliah. Tujuan kita kuliah adalah bagaimana kita mendapatkan IPK yang bagus. Setelah IPK kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang menarik, yang sahabat-sahabat senangi. Maka perbekalan kita adalah ya belajar dengan tekun, dengan rajin, mengikuti diskusi, mengikuti pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh dosen-dosen kita. Contoh yang lain, kita sebagai seorang muslim memiliki tujuan goal yang terakhir, yaitu bagaimana kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah dan berkumpul dengan orang-orang soleh dan soleha. Ya, maka selama hidup kita di dunia ini, perbekalan kita harus kita cukupkan. Misalnya ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bayar zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada orang lain, berdakwah. Seandainya perbekalan itu kita tidak jalankan, maka kemungkinan kecil pula kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama dengan bisnis. Bisnis punya tujuan, punya goal, yaitu mendapatkan profit dan keuntungan. Yang dengan profit dan keuntungan itu kita bisa lebih mapan, lebih kaya raya, dan kita bisa berbagi dengan orang lain lebih banyak lagi. Itu goalnya. Maka untuk mencapai goal itu, kita juga harus mempersiapkan apa yang disebut dengan bekal. Supaya apa? Supaya step by step perjalanan kita hingga goal tadi itu berjalan dengan baik, berjalan di koridornya. Maka kali ini saya ingin membahas tentang 8 bekal yang harus dimiliki oleh calon entrepreneur, pemula, pebisnis pemula, sehingga step by step bisa dilakukan dengan baik. Bekal yang pertama adalah luruskan niat. Segala sesuatu akan dinilai dari niatnya. Kalau niatnya baik, niatnya lurus, maka lurus jalannya, lurus tujuannya. Niat dan tujuan berbisnis itu akan menentukan nanti langkah kita berikutnya, langkah bisnis kita berikutnya. Apa tujuan atau apa niat teman-teman ketika berbisnis? Misalnya, ingin menjadi kaya raya, ingin menjadi lebih mapan, ingin membantu orang tua, mensejahterakan keluarga, menaikkan haji orang tua dan sekeluarga, membuka lapangan kerja. Dengan berbisnis, jam lebih fleksibel. Dengan berbisnis, kita bisa melakukan segala hal ya tanpa diikat oleh tempat atau barangkali juga waktu. Memang benar bahwa tujuan kita berbisnis itu adalah mencapai materi, mencapai keuntungan. Biasa saya sebut sebagai kimah madiyah atau materi, yaitu profit. Yang dengan profit itu kita berharap bisnis kita bisa bertumbuh, hidup kita bisa bertumbuh, karyawan-karyawan kita bisa bertumbuh. Ketika bertumbuh maka terjadi keberlangsungan hidup bisnis itu. Yang dengan itu kemudian akan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan untuk banyak orang. Keberkahan hanya bisa didapat kalau sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka selain niat yang lurus, juga harus dipastikan bahwa step by step perjalanan bisnis kita nanti harus sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua, kita harus memiliki keyakinan dan tekad yang kuat. Yakin bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Yang membedakan kita dengan yang makhluk yang lain adalah di otak kita. Yang dengan otak pikiran kita ini kita bisa berpikir jauh ke depan. Kedua, kita yakin bahwa ketika kita diciptakan dengan sempurna, kita juga diciptakan sebagai pemenang, bukan pecundang. Yang ketiga, kita juga harus yakin bahwa ketika sesuatu itu kita kerjakan terus-menerus secara konsisten, insya Allah pasti kita akan mendapatkannya. Seperti halnya tetesan air yang mengenai batu terus-menerus walaupun kecil, pada akhirnya juga batu itu akan berlubang. Kekuatan, konsisten, istiqomah, dan terus-menerus kita lakukan. Yakin kita akan bisa. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang hambanya di luar batas kemampuannya. Yakin juga bahwa ketika kita menghadapi persoalan, itu justru meningkatkan kapasitas kita.
Ketiga, selaraskan dengan doa orang tua. Ingat bahwa ridho Allah itu sama dengan ridho orang tua. Bahkan dikatakan bahwa orang tua yang mendoakan anaknya levelnya sama dengan ketiga seorang nabi mendoakan umatnya. Saking mustajabnya. Jangan lupa minta doa orang tua. Selaraskan doa yang kita inginkan dengan doa orang tua. Keempat, berilmu sebelum beramal. Ilmu apa saja yang harus kita kuasai sebagai pebisnis pemula? Yang pertama, ilmu bisnis itu sendiri. Misalnya ilmu tentang bagaimana merekrut karyawan yang tepat, mentraining mereka, ilmu strategi penjualan, pemasaran, ilmu bagaimana mengelola inventory, ilmu manajemen risiko, ilmu bagaimana mengelola keuangan, cash flow supaya tetap sehat, ilmu leadership, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Ilmu yang kedua adalah ilmu tentang akad-akad muamalah dalam Islam. Apa maksudnya? Karena setiap step by step perjalanan bisnis kita nanti itu tidak terlepas dari persoalan mubah, haram, halal, dan seterusnya. Nah, kita berharap setiap langkah-langkah bisnis kita itu kita pastikan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak hanya profit, keuntungan, kemanfaatan yang kita dapatkan, tapi juga pahala, surga, dan keberkahan yang kita peroleh. Nah, bagi saya ilmu itu saya ibaratkan seperti komandan dalam peperangan, sementara tindakan eksekusi itu seperti prajurit. Bayangkan kalau misalnya komandannya ini tidak tahu menahu tentang strategi perang, tidak tahu mengenau tentang bagaimana mengalahkan musuh, maka prajuritnya pun tidak akan bisa mengalahkan musuh walaupun jumlah mereka banyak. Begitu pula sebaliknya. Kelima, harus segera bertindak karena tidak ada waktu lagi. Segera buat planning, segera rekrutmen tim atau karyawan, segera hubungi supplier, segera berjualan, segera bertindak, segera membentuk jaringan, segera merekrut broker, merekrut agensi, dan seterusnya. Harus segera dilakukan karena tidak ada waktu lagi. Karena kita dikejar oleh waktu. Karena waktu itu seperti pisau. Kalau kita tidak segera lakukan, maka waktu itu sendiri akan membunuh kita. Maka segera lakukan tindakan karena tidak ada waktu lagi. Keenam, punya mentalitas baja. Apa mentalitas baja itu? Punya kemampuan yang sangat keras, tahan banting, pantang menyerah, gagal sekali, nggak kapok, nggak putus asa, menolak kegagalan. Dia akan terus mencoba dan terus mencoba sampai tujuan itu tercapai. Ketujuh, terus naikkan kapasitas diri dengan cara belajar terus-menerus dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Prinsipnya, ketika kapasitas diri kita ini berada di bawah problem, maka problem ini akan terlihat jauh lebih besar, jauh lebih sulit, akan tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi sebaliknya, kalau kapasitas diri kita berada di atas problem, biasanya problem itu akan lebih kecil, akan lebih mudah untuk kita selesaikan. Bekal yang terakhir, yang ke-8 adalah berkumpul dengan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sudah sukses. Ada istilah mengatakan bahwa ketika kita berkumpul dengan pedagang minyak wangi, kita akan mendapatkan atau kecipratan wanginya. Ketika kita berkumpul dengan pandai besi, kita juga akan kecipratan bau besinya atau bau gosongnya atau bau apinya. Nah, pada prinsipnya adalah ketika kita ingin selalu sukses, ingin berhasil, maka berkumpulan dengan orang-orang yang pernah berhasil. Karena mereka sudah merasakan pahit manisnya perjalanan bisnis, sudah merasakan menghadapi problem. Mereka biasanya punya pola. Dan berkumpul dengan mereka sehingga frekuensi kita terjaga, frekuensi semangat kita terjaga, sehingga dari itu kita akan mendapatkan tips-tips, kita akan mendapatkan strategi-strategi dari mereka yang lebih senior, yang lebih pengalaman. Demikianlah 8 bekal yang harus dimiliki oleh calon entrepreneur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.